Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50, segitu doang sanggupnya. Sayang, uangku sudah habis, kenapa tidak kamu transfer? Rengek Hazira begitu Ray menjawab telepon. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Hazira setelah memperhatikan Ray beberapa saat. Ke rumah utama, jawab Ray singkat. Bersama gadis kecil itu? Tanya Hazira yang diangguki Ray. Sayang, kapan kita akan menikah jika begini ceritanya? Ucap Hazira dengan nada bicara yang berubah sendu. Ya makanya kamu berjuang buat dapetin restu mama. Ucap Ray memijit pelipisnya. Huf, aku sudah berjuang selama ini dengan berbagai macam cara. Memang hati orang tuamu saja yang sekeras batu. Suara lesu Hazira. Bisanya mereka tidak menyukaiku. Di saat puluhan ibu antri untuk menjadikan aku menantu. Pernyataan valid Hazira. Astaga, lelucon macam apa itu? Ledek Ara yang lewat ke dekat Ray untuk mengambil ponselnya. Dan tidak sengaja mendengar obrolan Ray dengan pacarnya lewat panggilan video. Heh, gadis kecil sialan, jangan kepedean. Mama Ray tidak akan menyukai gadis tanpa bakat sepertimu. Ucapan Hazira begitu mendengar suara Ara. Aku tidak meminta mama untuk menyukaiku. Seperti yang kau lakukan, nenek sihir. Tawa meledak Ara senang sekali membuat emosi pacar Ray. Iya, memang harus begitu. Karena orang sepertimu tidak pantas meminta mama Ray menyukai. Ucap Hazira dengan bahasa kasar. Ya bagaimana lagi mama itu suka aku tanpa diminta. Jawab Ara dengan senyum puasnya kembali ke dapur. Saat emosi Hazira seperti meledak-ledak itu dapat terdengar dari nada bicaranya. Sayang, sudah. Tegur Ray setelah beberapa saat melamun. Istri kamu itu yang mulai duluan. Hazira semakin emosi saat Ray seolah membela Ara. Sudah tahu dia masih kecil, jadi jangan dilawan, kamu kan wanita dewasa. Ucap Ray karena yang namanya gadis kecil seperti Ara tidak akan mau kalah. Saat bicara pasti ada saja jawabannya yang akan membuat orang emosi. Ya, tapi dia. Sayang, sudah. Ucap Ray dengan tegas. Ih, teriak Hazira lalu menutup telepon secara sepihak. Alah, nenek sihir sok ngambek segala, nanti nggak ditransfer, merengek. Ledek Ara dengan julidnya mengaduk masakan di teflon. Sambil sesekali menatap Ray yang masih duduk di meja makan bermain ponsel. 20 menit kemudian. Pacarnya tidak dibujuk, Pi? Tanya Ara dengan wajah polosnya. Menata makanan yang baru selesai dimasaknya ke dalam rantang kecil di atas meja makan. Gara-gara kamu dia ngambek, jawab Ray menatap Ara yang tengah mengisi rantang kecil dengan masakan. Dia aja yang baperan, jawab Ara bodoh amat. Ara, mulai hari ini aku tegaskan sama kamu. Jangan pernah berbicara dengan pacarku.
Jika itu tidak percakapan yang seharusnya, tegas Ray yang kadang merasa tidak nyaman sekali. Jika Ara sudah berdebat dengan Hazira, kenapa seolah-olah di sini aku sedang memperebutkan papi dengan nenek sihir itu? Kata Ara yang merasa tidak nyaman tiba-tiba. Lalu jika tidak memperebutkan perhatianku, apa yang membuat kalian berdebat? Pernyataan Ray yang merasa itu adalah alasan logis. Kenapa Hazira tidak pernah akur dengan Ara semenjak awal bertemu, walaupun tidak saling mencintai? Tapi Ray tahu kalau Ara sebagai istri juga butuh perhatiannya. Aku menjalani pernikahan ini untuk memenuhi keinginan orang tuaku. Sama seperti yang papi lakukan, jadi jangan kegeeran. Kalau aku berantem dengan pacar papi itu semata-mata karena memang aku suka melihat orang emosian. Pernyataan Ara dengan wajah polosnya. Kalau masalah perhatian, tidak dari papi pun aku mendapatkan perhatian yang utuh dari keluargaku. Bahkan ada bodyguard yang memberikan perhatian mereka sebagai pelengkap. Pernyataan Ara dengan transparan. Jangan pernah berpikir aku iri dengan hubungan kalian. Apalagi berniat menyingkirkan pacar papi. Bahkan dengan statusku yang sebagai istri sah saja. Aku tidak pernah melarang kalian pacaran. Walaupun aku punya hak. Sambungan ucapan Ara membuat jantung Ray serasa copot mendengarnya. Karena pernikahan kita hanyalah pernikahan rahasia. Jadi jika suatu saat aku ingin berpacaran, aku juga bisa sama seperti yang papi lakukan sekarang. Ucapan tajam dan menusuk itu keluar dari mulut Ara, tanpa Ray punya jawaban sepatah kata pun. Sesampai di rumah utama keluarga, Ray dan Ara berjalan bersebelahan melewati puluhan pelayan yang menyambut mereka di pintu utama. Akhirnya kalian datang. Ucap Mama yang berdiri di pintu utama bersama Papa. Maaf Ma menunggu lama di jalan macet. Ucap Ray memeluk wanita kesayangannya sekaligus papanya. Hei, mengapa malu? Malu perasaan di telepon kemarin tidak? Tawa Papa menatap Ara yang hanya berdiri menunduk. Kan baru pertama kali datang Pa. Jawab Ara apa adanya. Sini peluk Mama. Ucap Mama Ray yang tidak hanya memeluk tapi juga mengecup kening Ara. Mama sudah makan? Tanya Ara. Belum. Jawab Mama dengan wajah lesu seolah benar-benar belum makan. Begitu melirik rantang makanan berukuran kecil yang dipegang Ara. Ayo makan ini. Ara bawa makanan untuk Mama dan Papa. Ucap Ara mengangkat rantang kecil yang dibawanya. Ayo, ajak Papa dan Mama lebih semangat lagi merangkul Ara masuk ke dalam rumah mereka. Bisa mereka lupa kalau aku yang anaknya. Ketus Ray berjalan bete ke dalam rumahnya. Karena ditinggal sendirian di depan pintu tanpa diajak masuk, Ray berdiri terpaku menatap kedua orang tuanya. Yang sangat antusias sekali memakan masakan Ara. Padahal itu hanya menu sederhana. Ray, ayo sini makan. Ucap Papa memanggil.
Dan begitu Ray sampai di meja makan langsung menyuapi Ray sesendok nasi. Demi Tuhan Ray menahan air mata di balik wajah tegas penuh wibawanya. Saat disuapi papanya setelah sekian tahun menjadi seorang anak yang sudah dewasa. Enak kan? Tanya papa makan dengan semangat. Tanpa menyadari senyum terpaksa Ray yang sedang berperang dengan hati nuraninya. Mengapa setelah dewasa disuapi oleh seorang ayah rasanya mahal sekali? Ray, ayok ikut makan. Ucap mama yang lebih berselera lagi makan sampai nambah. Iya ma. Jawab Ray segera mengambil nasi tidak ingin kelewat momen yang begitu langka terjadi dalam keluarganya setelah Ray menginjak dewasa. Ara tidak makan sayang? Tanya mama menatap Ara yang duduk di sebelahnya. Sedari tadi hanya tersenyum menatap mereka yang sedang makan. Iya, Ara mengangguk dan langsung membuka mulutnya, walaupun sejenak terdiam. Tapi akhirnya mama menyuapi Ara yang mulutnya sudah terbuka itu. Papa pikir putri konglomerat ini tidak pernah masuk dapur. Kekeh papa melirik Ara, yang makan disuapi istrinya dengan senyum simpul penuh makna. Rasa masakan yang sangat khas, membuat papa tahu dengan sendiri kalau Ara yang memasak. Apalah papa ini, aku anak biasa yang suka makan. Jadi setiap hari pasti masuk dapur. Jawab Ara dengan simpel terus mengunyah makanan, yang disuapi Mama Ray dengan begitu ikhlas sedari tadi. Udah kenyang? Tanya Mama Ray mengelus kepala Ara setelah nasi di piringnya habis. Belum, kekeh Ara yang memang kalau makan tidak bisa sedikit. Ini, kata Papa dengan spontan menyuapi Ara. Karena di piringnya yang masih ada makanan, Ray dan mamanya saling tatap. Saat Papa mengangkat sendok berisi makanan hendak menyuapi Ara, yang tidak mungkin diterima anak itu. Ara berdiri dari duduknya, lalu mencondongkan tubuhnya melewati Mama Ray yang duduk. Agar bisa menerima suapan itu, Ara sayang. Dengan spontan Mama Ray memeluk Ara, yang sangat pandai cara menghargai perasaan orang tua. Mama harum kayak momi aku, ucap Ara bersandar manja dalam pelukan Mama Ray. Yang hangat pelukannya sama seperti pelukan momi Ara, tulus dan penuh kasih sayang. Ara, jangan menangis nanti Dedi dan momi kamu juga pulang. Hibur Papa Ray saat melihat Ara mulai sedih. Nak, semenjak kamu menikah dengan Ray kami juga adalah orang tua kamu. Jadi jangan ragu untuk bermanja kami juga orang tua kamu. Ucap Mama dengan hangat. Tapi kata orang, kalian galak. Kata Ara to the point ingat ucapan orang-orang. Apalagi pacar Ray yang sangat sulit mendapatkan restu. Hahaha, tawa meledak kedua orang tua Ray mendengar penuturan Ara. Di perjalanan pulang, Papi pinjam jaket aku dingin. Pinta Ara sebelum Ray mulai menyetir. Kamu pikir aku tidak dingin? Pernyataan Ray menaikkan kaca mobil sampai ke atas.
agar angin malam tidak masuk. Namun walaupun memberikan pernyataan begitu, dia tetap meminjamkan Ara jaketnya. Ya, kulit papi kan setebal triplek, jadi mana kerasa dingin, ucap Ara dengan jahatnya. Mulut bocil, tegur Ray mencubit bibir Ara dengan gerakan cepat. Karena masih fokus menyetir di malam hari yang cukup menyita konsentrasi. Ih, papi sakit. Rengek Ara mengelus bibirnya. Aku lebih sakit hati kamu bilang kulitku setebal triplek. Ketus Ray menaikkan kecepatan mobilnya agar Ara takut. Segitu doang sanggupnya? Tanya Ara dengan santai bersandar nyaman ke sandaran kursi mobil. Jangankan takut, gentar saja tidak. Ray menancap full gas mobilnya saat lewat di jalanan cukup sepi. Lalu setelah beberapa saat menurunkan kecepatan mobilnya. Huff, percuma Ray. Baby Mafia sepertinya tidak akan punya rasa ngeri apalagi takut. Batin Ray geleng kepala menatap Ara yang duduk dengan santainya. Benar-benar tidak takut mati? Ara, apa kamu tahu silsilah keluargamu? Tanya Ray memilih mengajak gadis itu mengobrol barangkali nyambung. Ray tahu kalau Ara adalah putri konglomerat, yang kehidupan mafia sudah mendarah daging dalam keluarganya. Tapi Ray juga tahu dengan valid, kalau Ara sama sekali tidak berkecimpung dalam dunia mafia. Ara itu murni anak tunggal kaya raya, yang hanya mewarisi seluruh kekayaan keluarganya. Tanpa ikut campur dalam bisnis atau apapun yang dikelola oleh keluarganya. Tahu, aku generasi penerus pertama yang berjenis kelamin perempuan. Dalam silsilah keluargaku setelah 1 abad terakhir. Jawab Ara singkat yang membuat Ray langsung ngeri sedap mendengarnya. Jadi dulu pernah ada pewaris tahta perempuan? Kaget Ray. Ada, namanya Queen Aliora, jawab Ara walaupun tidak tahu sepenuhnya. Tapi Ara paham tentang silsilah keluarganya, yang memang dituliskan secara lengkap dalam sebuah buku khusus. Lalu kamu sanggup menggantikan dedimu sebagai King Mafia nantinya? Tanya Ray dengan penuh kehati-hatian agar penasarannya hilang. Karena selain putri tunggal konglomerat, Ara juga adalah pewaris tunggal tahta kerajaan mafia. Yang sudah diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Haduh, bisa hidup sampai sebesar ini saja sudah bersyukur Pi. Suara lesu Ara merujuk pada setiap peristiwa penculikan, bahkan hampir dibunuh yang dia alami sejak kecil. Beneran kamu bukan mafia? Tanya Ray memastikannya. Walaupun melihat tingkah nakal Ara saja sudah menjelaskan kalau gadis itu bukan mafia. Terus kenapa kalau aku mafia? Papi takut ya? Tawa meledak Ara menggoda Ray yang wajahnya terlihat tegang. Gimana nggak takut tinggal serumah sama mafia? Nanti kamu membunuh aku di saat tertidur lelap. Jawab Ray dengan jujurnya mengatakan pikiran horornya. Semua orang pasti takut serumah sama mafia. Sambung Ray mengangkat bahunya dengan ngeri. Membayangkan karena mafia itu identik dengan psikopat. Enggak. Buktinya Mommy mau tidur sama Daddy sampai mereka punya aku.
ucap Ara dengan polosnya. Tapi itu membuat pikiran Ray menembus cakrawala mendengar penuturannya sebagai pria dewasa. Setelah lama saling diam, Ara kembali merengek pada Ray. Begitu mereka lewat di persimpangan jalan. "Papi mau jajan," ucap Ara menunjuk sekelompok orang yang berjualan di pinggir jalan. "Sepertinya makanannya enak-enak, Papi." Ara meronta-ronta di tempat duduknya. Saat Ray bukannya berhenti malam menyetir mobil semakin kencang. "Tidak boleh," ucap Ray melarang dengan tegas Ara jajan makanan di pinggir jalan. "Papi berhenti," ucap Ara memegang tangan Ray agar berhenti menyetir. "Ara, kamu benar-benar ya." Emosi Ray meminggirkan mobilnya yang jadi berjalan tidak tentu arah. Karena Ara memegang tangannya, "Mau jajan?" ucap Ray menatap mata Ray yang sudah emosian itu. "Tidak, sudah aku bilang tidak, jangan melawan." Tegas Ray menatap Ara yang sudah dimarahi sekalipun tetap keras kepala. "Jajan pakai duit Ara aja kalau papi nggak mau bayar." Ucap Ara benar-benar ingin sekali jajan. Bukan masalah uang Ara. Tapi jajanan pinggir jalan itu tidak sehat. Pernyataan Ray tanpa alasan yang jelas. "Sehat, aku sering jajan pinggir jalan," ucap Ara meyakinkan. "Tidak," tegas Ray benar-benar tidak mengizinkan Ara lalu kembali menjalankan mobilnya. "Papi jahat," ucap Ara menaikkan kedua kakinya ke atas kursi mobil. Lalu memeluk lututnya dengan perasaan sedih. "Terserah kamu mau bilang aku jahat. Yang jelas niat aku baik supaya kamu tidak sakit jajan sembarangan." Tegas Ray tetap memegang prinsipnya. Bersambung.